Salam jumpa saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mau bicara tentang sebuah istilah dalam gereja Katolik, yaitu tonsura. Barangkali sudah banyak umat Katolik yang mengetahui dan memahami istilah ini dengan baik. Tapi mungkin ada di antara kita yang belum mengetahui bahkan memahami istilah ini. Saudara-saudari, tonsura dapat dikatakan secara sederhana adalah pemotongan atau pengguntingan rambut bagian atas. Sementara rambut di sekeliling kepala atau di sekitar kepala itu ditinggalkan. Sama seperti yang kami tunjukkan di layar kita pada foto-foto atau gambar-gambar yang ada. Agar pembahasan ini lebih jelas, saudara-saudari, mari kita ikuti uraian berikut ini. Saudara-saudari, tonsur atau tonsura berasal dari kata bahasa Latin yang berarti guntingan atau pencukuran dan mengacu pada praktek khusus dalam gereja Katolik abad pertengahan. Tonsur atau tonsura juga bisa merujuk pada praktek sekular mencukur seluruh atau sebagian kulit kepala untuk menunjukkan dukungan atau simpati atau untuk menunjukkan duka. Tonsur atau tonsura adalah praktik pemotongan rambut bagi para klerus Katolik sebagai tanda penerimaan golongan mereka pada ordo-ordo tertentu sesuai dengan panggilan masing-masing untuk mengabdi kepada Allah dan kepada gereja. Pada upacara ini, para uskup memotong sedikit rambut sebagai lambang meninggalkan dunia profan atau keduniawian. Sebagai contoh, saudara-saudari, mungkin kita pernah melihat gambar Santo Fransiskus dari Asisi bersama dengan para pengikutnya. Mereka di sana menggunakan tonsura atau pemotongan rambut bagian atas. Itulah contoh yang bisa kita lihat pada masa itu, sementara pada masa kita ini tidak kita temukan lagi. Saudara-saudari, di beberapa negara upacara ini dilakukan dengan cara para imam tetap memotong rambut sampai pada ubun-ubun sebesar lingkaran 2 cm atau semuanya. Pada masa sekarang, seseorang masuk menjadi klerus dengan menerima tahbisan. Inilah bedanya dengan zaman dulu atau pada masa dulu. Sementara sekarang tidak lagi kita temukan tonsura, tetapi upacara itu kita temukan melalui tahbisan. Baik saudara-saudari, gaya potongan rambut timur menyertakan cara pencukuran rambut kepala secara keseluruhan sesuai dengan gaya yang dihubungkan dengan Santo Paulus. Sementara model yang lain hanya mencukur bagian mahkota saja. Gaya ini dihubungkan dengan Santo Petrus dan dikenal dengan tonsul model Roma. Gaya yang ketiga disebut Celtic, yaitu tonsur dari Santo Yohanes yang berkembang di Kepulauan Inggris Raya. Biarawan Celtic mencukur bagian depan kepala mereka dari telinga yang satu hingga ke telinga yang satunya, tetapi menyisakan rambut bagian belakang agak panjang. Beberapa biarawan Celtic menarik rambut mereka, memutar menjadi setengah lingkaran dari satu telinga ke telinga satunya. Saudara-saudari, tonsur memiliki makna simbolis, yaitu
penyerahan diri, dan ketaatan. Ini kata kuncinya saudara-saudari. Jadi tonsur itu memiliki makna simbolis, yaitu penyerahan diri dan ketaatan. Rambut sebagai simbol mahkota seseorang akan dipotong sedikit oleh selebran, yang berarti kesetiaan dan harga diri orang tersebut dipersembahkan hanya kepada Allah. Rambut dipotong dari 4 bagian di kepala membentuk pola salib. Pada bagian depan kepala, selebran mengatakan dalam nama Bapa. Pada bagian belakang mengatakan dan Putra. Dan pada kedua sisi kepala mengatakan dan Roh Kudus. Rambut yang telah dipotong kemudian dibakar pada wiruk atau pendupaan sebagai tanda komitmen yang ikut melebur dan persembahan yang harum di hadapan Allah. Saudara-saudari, dalam gereja Katolik terdapat 3 jenis tonsur atau tonsura, yaitu pertama, tonsura pembaptisan. Dalam ritus Bizantin, segera setelah pembaptisan dilanjutkan upacara potong rambut. Tonsura ini dilakukan sebagai bentuk persembahan kurban pertama baptisan baru. Dalam beberapa tradisi, tonsura juga dilakukan kepada seorang konvert ketika menerima sakramen penguatan. Yang kedua, tonsura monastik. Tonsura monastik adalah ritus inisiasi ke dalam kehidupan monastik atau biara. Secara tradisional, para biarawan tidak akan memotong jenggot dan rambut mereka setelah menerima tonsura sebagai tanda konsekuensi hidup mereka kepada Allah. Dan yang ketiga, tonsura klerikal. Tonsura klerikal setara dengan tonsura pertama dalam gereja Latin. Tonsura ini dilaksanakan sebelum calon menjalani tabisan. Demikianlah saudara-saudari informasi tentang istilah tonsura yang ada dalam gereja Katolik. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.